Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Arsita Dewi, kelas 11 TKJ 2, SMKN Negeri 2 Purwakarta. Jadi, di video pembelajaran kali ini, saya akan membahas materi-materi berikut ini. Yang pertama, ada network. Jadi, network atau jaringan adalah sekelompok komputer yang terhubung yang bisa saling berbagi sumber daya seperti printer atau modem dan data. Pada definisi sederhananya, network dapat menghubungkan setiap perangkat untuk bisa saling terhubung satu sama lainnya, sehingga bisa mengirim informasi ke sasaran. Yang kedua, ada jenis-jenis network. Yang pertama, ada LAN atau Local Area Network. Yang kedua, ada WAN, Wide Area Network. Yang ketiga, ada MAN, Metropolitan Area Network. Yang terakhir ada Personal Area Network atau PAN. Nah, kriteria memilih network media yaitu yang pertama, jarak, yang kedua, lingkungan, yang ketiga, jumlah data dan kecepatan, dan yang terakhir, biaya. Nah, kita akan membahas tentang OSI layar. Jadi, apa itu OSI layar? Jadi, OSI layar adalah kerangka kerja konseptual yang membagi fungsi komunikasi jaringan menjadi 7 lapisan. Lapisan model Open System Interconnection atau OSI merangkum setiap tipe komunikasi jaringan di seluruh komponen perangkat lunak dan perangkat keras. Model ini dirancang untuk memungkinkan dua sistem mandiri berkomunikasi melalui protokol atau antarmuka yang distandarisasi berdasarkan lapisan operasi saat ini. Nah, OSI layer atau TCP/IP layer. Jadi pertama dikembangkan pada tahun 1977 oleh ISO. Yang kedua ada referensi belajar standar jaringan komputer. Ketiga yaitu tidak digunakan secara praktik. Nah, jadi ini ada layer-layer OSI. Yang pertama ada application, yang kedua presentation, yang ketiga ada season, yang keempat ada transport, yang kelima ada network, yang keenam ada data link, dan yang terakhir ada physical. Nah, kita di sini akan membahas tentang IP address. Jadi, apa itu IP address? IP address merupakan serangkaian angka yang menjadi identitas perangkat dan terhubung ke internet atau infrastruktur jaringan lainnya. Apa fungsinya? Jadi, fungsinya bisa diumpamakan sebagai nomor rumah pada alamat, yakni memastikan agar data dikirimkan ke perangkat yang tepat. Untuk panjangnya, rangkaian angka dimulai dari 0.0.0.0 hingga 255.255.255.255. Nah, kita akan bahas IPv4, yaitu IPv4 pertama, identitas sebuah perangkat di jaringan. Yang kedua, terdiri atas hierarki 32 bit atau 4 oktet. Dan yang ketiga, total jumlah, yaitu 4.294.967.269. Dimulai dari 0.0.0.0 sampai dengan 255.255.255.255. IPv4 yang pertama berdasarkan RFC 1519, kedua mengatasi masalah classful address, yang ketiga lokasi IP address tidak berdasarkan kelas, yang keempat ditentukan berdasarkan subnet mask. Di sini kita akan membahas IPv4 address, network host, and broadcast address. Yang pertama network address, yaitu address pertama dalam rank IPv4. Yang kedua ada broadcast address,
yaitu address terakhir dalam rank IPv4. Yang ketiga ada host address, yaitu address yang dapat digunakan oleh host. Yang ketiga ada free usable host, yaitu address pertama setelah network address. Dan yang terakhir ada last usable host, yaitu address sebelum broadcast address. IPv4 yaitu pertama memecahkan broadcast domain, efisiensi alokasi IP address, optimisasi jaringan, dan mempermudah security policies. Subnetting yaitu pertama merubah bit host version menjadi network version, memecah single network menjadi subnetwork. VLSM yaitu Fixed Subnet Mask, SM yaitu Variable Light Subnet Mask. Yang terakhir ada subnetting by location, by group function, and by device type. Jadi sekarang kita akan bahas IPv6. Apa itu IPv6? Yang pertama, mengatasi keterbatasan jumlah IPv4. Yang kedua, berukuran 128 bit dengan total IP address sebanyak 340 undecided. Yang ketiga ada peningkatan seperti ICMV6. Dan yang terakhir migrasi IPv4 ke IPv6, yaitu pertama dual stack, yang kedua tunneling, dan ketiga NAT64. Nah, jadi perbedaan IPv4 dan IPv6 yaitu IPv4 memiliki alamat IP 32 bit yang hanya terdiri dari karakter, numerik, dan dipisahkan dengan tanda titik. Sedangkan IPv6 yaitu memiliki alamat IP 128 bit yang terdiri dari alfanumerik yaitu huruf dan angka, dan dipisahkan dengan tanda titik 2.